Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aas Rahmatul Akbar, mahasiswa peternakan Fakultas Peternakan Universitas Leo Kendari. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait dengan pengolahan limbah hasil ternak ruminansia sebagai pupuk organik. Jadi sebelum melangkah terlalu jauh, mungkin saya bertanya dulu Kak. Di sini sebelumnya sudah pernah ada pengolahan limbah ternak? Kalau bagian di Samurome kayaknya pernah dulu ada, tapi sekarang sudah tutup nih. Kebetulan juga kami ada program sekaligus untuk memenuhi tugas praktek daripada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan. Jadi judulnya yang ini pengolahan limbah hasil ternak ruminansia sebagai pupuk organik pada peternakan tradisional. Di sini berapa ekor peternaknya Kak? 4, 5, 6 dengan kecil. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu pupuk itu apa. Jadi pupuk adalah semua bahan yang diberikan kepada tanah dengan maksud dan tujuan agar memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia maupun fisiologis tanahnya. Kemudian pupuk beragam, ada yang paling umum itu dikenal ada 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Nah, kalau pupuk organik itulah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup. Biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup berupa pelapukan sisa tanaman, kemudian limbah hasil ternak, sama manusia juga bisa. Nah, dan pupuk anorganik itu pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia, jadi contohnya seperti pupuk urea gitu. Nah, jadi ada pun beberapa manfaat pengolahan limbah, yaitu untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah. Sini kami juga akan memberitahu tentang proses pembuatan limbah cair, pembuatan pupuk organik cair. Nah, ini bahan-bahan yang perlu diadakan dalam pembuatan pupuk organik cair. Pertama itu ada kotoran ternak. Kemudian ada batang pisang yang telah berbuah. Ada sampah dapur berupa sayuran, mungkin hasil-hasil dari potong-potong sayurnya begitu. Ada juga urin hewan, air cucian beras, air cucian ikan, gula pasir atau gula merah, tetesan tebu, sabut kelapa tanpa kulit, bubuk kayu, gergajian mungkin hasil skap kayu gitu. Mikroba pengurai bisa menggunakan M4 dan lain-lain. Jadi proses pembuatannya pertama itu kalau ini yang proses pembuatan pupuk organik cair ya. Larutan mikroba pengurai seperti M4 ke dalam air secukupnya, kemudian tambahkan pemanis alami berupa gula dan air tebu. Lalu didiamkan minimal 20 menit. Sembari menunggu mikroba bangkit, tuangkan kotoran ternak ke dalam ember atau tong wadah sembarang yang penting bisa menampung. Kemudian masukkan sampah dapur yang sudah dicincang dengan halus, lalu aduk agar merata. Tambahkan semua bahan padat lainnya, yakni batang pisang, sabut kelapa, dan bubuk kayu gergaji. Kemudian tuangkan larutan bioaktivator yang sudah didiamkan selama 20 menit. Jika ingin mempercepat proses pengurai, maka bisa menambahkan terasi ke dalam wadah. Kemudian masukkan sisa bahan cair, yakni urin hewan, air cucian beras, dan air cucian ikan. Aduk kembali hingga merata dan tutup wadah dengan rapat. Lubangi bagian atas tutup untuk menciptakan jalur masuk selang ke dalam wadah. Kemudian pasang selang dan dekatkan sekelilingnya dan untuk menutupi celah udara. Pupuk organik padat. Jadi pupuk organik padat itu pupuk yang dalam bentuk padatan, penggokan, atau juga bahan-bahannya kotoran hewan, arang sekam yang sudah dibakar, jerami yang sudah dibentuk secukupnya, air, M4, dedaunan, sama gula pasir. Cara pembuatannya itu dia sangat mudah. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.